Halo semuanya, hari ini aku mau ngejelasin soal yang nomor 39. Soalnya ada nilai X yang memenuhi saat fungsi fx sama dengan 2 sin 3x min 1 memotong sumbu X pada interval 270 derajat. X-nya itu rentangnya dari 270 sampai 360 adalah, oke, di sini ada fungsi ya, fungsi fx sama dengan 2 sin 3x min 1. Nah, ada sebuah fungsi ini. Sekarang, untuk mencari titik potong pada sumbu X, berarti kita harus memisahkan Y-nya itu sama dengan 0 ya. Fx di sini adalah, maksudnya adalah Y sama dengan 2 sin 3x min 1. Nah, jika ingin tahu memotong pada sumbu X, berarti Y harus sama dengan 0. Nah, kita tulis di sini 0 sama dengan 2 sin 3x min 1. Kalau misalnya memotong pada sumbu Y, berarti kebalikannya X yang 0 gitu ya. Nah, sekarang 1 di sini aku pindahkan ke ruas sebelah kiri, berarti 1 sama dengan 2 sin 3x. 2 juga aku pindahkan ke ruas sebelah kiri jadi pembagian, 1/2 sama dengan sin 3x. Nah, jadi sin 3x itu bernilai setengah. Sin 3x itu nilainya adalah setengah. Nah, nilainya berapa sih? Sinus berapa gitu ya? Sinus titik-titik yang nilainya setengah gitu. Sinus berapa derajatnya gitu ya? Kalau disinuskan akan mendapatkan nilai setengah. Nah, seperti yang udah kita tahu, nilai nilai sinus gitu ya untuk menghasilkan setengah itu tuh ada sinus 30. Sinus 30 sama dengan sinus 150. Ini hasilnya adalah setengah. Nah, setengah itu apa? Setengah itu adalah sin 3x ya. Berarti ini sama juga dengan sin 3x. Aku hapus dulu deh ini. Sin 3x gitu. Jadi ini tuh sama nilainya. Sin 30, sin 150 sama sin 3x. Oke, yang pertama kita punya sin 3x sama dengan sin 30 ya. Kita pakai yang sin 30 dulu. Nah, kita misalkan 3x ini sebagai x aja. Jadi sin x sama dengan 30 ini sebagai p. Jadi sin p gitu ya. Sin x sama dengan sin p. Menurut identitas trigonometri, ada sebuah identitas dalam trigonometri yang menyebutkan bahwa X sama dengan P tambah K kali 360 derajat. Gitu nih, pakai persamaan yang ini. Kenapa? Nanti aku bahas secara terpisah mungkin ya di video yang lain, karena akan terlalu panjang kalau dibahas di sini. Kenapa bisa jadi kayak gini gitu ya. Nah, ini X sama dengan P tambah K kali 360. Berarti X-nya kita tulis lagi, X sama dengan P. Oh ya, P-nya itu ada 30. Ya, ini kan P-nya kita ganti dengan 30 tambah K kali 360 derajat. Nah, ini untuk yang pertama. Sedangkan yang kedua kita punya juga kan, sin 3x itu sama dengan sin 150. Ini juga sama, sin 3x sama dengan sin 150. Berarti ini juga 3x kita misalkan sebagai x dan sin 150 kita misalkan sebagai p. Sama menggunakan persamaan X sama dengan P tambah K kali 360 derajat. X-nya kita tulis X sama dengan P-nya itu 150 tambah K kali 360. Nah, sekarang kita udah punya X-nya kita ganti juga ya. X-nya kita ganti jadi 3X. Jadi kayak gini. 3X sama dengan 150 tambah K 360 derajat. Oke, sekarang K itu apa sih? K itu bisa kita ganti dengan 1, nilai 1, 2, atau 3, atau 4 gitu ya. Sekarang kita coba dulu dengan 1 gitu ya. Kalau K-nya sama dengan 1, kita di sini aja. Jika K sama dengan 1, gitu ya. Sekarang kita masukin ke persamaan yang ini dan persamaan yang ini. 3x sama dengan 30 tambah K-nya 1, berarti 1 kali 360. 3x sama dengan 30 tambah 360. 360 tambah 30 itu 390 ya. Berarti X sama dengan 390 per 3
Hasilnya adalah 130. Nah, apakah ini memenuhi interval? Enggak ya. Soalnya X-nya kan harus dari 270 sampai 360 intervalnya. Sedangkan ini nilainya adalah 130 gitu ya. Kurang, masih kurang. Oke, sekarang kita cobain lagi. Kalau K-nya sama dengan 1 ke persamaan yang ini. Ini masih K sama dengan 1 ya. Aku kasih garis dulu. 3X sama dengan 150 tambah K kali 360. Oh ya, K-nya 1 ya, masih K-nya 1. 3X berarti 150 tambah 360, hasilnya 510. Berarti X sama dengan 510 per 3, hasilnya 170. Ini juga sama, nggak memenuhi interval. Ini juga sama, berarti K-nya bukan sama dengan 1. Kita cari jika K sama dengan 2, sekarang K-nya sama dengan 2, berarti kita masukkan lagi ke persamaan yang tadi, 3X sama dengan 30 tambah K kali 360. K-nya kita ganti jadi 2, langsung aja ya, kita ganti jadi 2, 2 kali 360. 3X sama dengan 30 tambah 360 kali 2 itu 720. 3X sama dengan, ini 720 tambah 30 itu 750. X berarti 750 dibagi 3 gitu ya. 750 dibagi 3, 250. Nah, apakah ini memenuhi interval? Tidak memenuhi ya. Ini juga sama tidak memenuhi. Kenapa? Karena kurang. Nilainya itu adalah 270 sampai 360. Ingat ke interval di sana ya. Sekarang kita masukkan ke yang ini, ke 150. 3X sama dengan 150 tambah K, K-nya kita ganti jadi 2, dikali dengan 360. 3X sama dengan 150 tambah 360 kali 2, 720, ditambah 150, 870 ya. Berarti X sama dengan 870 per 3, hasilnya adalah 290. Nah, apakah ini memenuhi interval? Ya, sekarang ini memenuhi interval. Kenapa? Karena dia ada di antara 270 sampai dengan 360 derajat, kayak gitu. Nah, berarti X yang memenuhi adalah 290, X-nya itu yang ini. Nah, sekarang kita untuk memastikan, kita masukkan agar mengecek gitu ya nilai sin 3x-nya apakah setengah gitu ya. Kalau kita menggunakan x-nya dengan 290. Sinus 3 kali 290 itu sinus 870 ya, 870. Nah, sin 870 itu hasilnya adalah setengah, betul. Kayak gitu. Aduh, sorry banget ya ke bawah banget kayak gini. Nah, jadi kalau mencari yang kayak gini ya, nilai X yang memenuhi suatu fungsi, itu tuh mau fungsinya apapun, kalau misalnya memotong di sumbu X, berarti Y-nya harus sama dengan 0, dan kalau memotong sumbu Y, berarti X-nya yang disamadengankan dengan 0. Nanti kita cari berapa sih nilai X yang memenuhinya. Kalau misalnya ada intervalnya, berarti harus memenuhi interval itu sekaligus memenuhi fungsi yang tadi, kayak gitu. Jadi cukup sekian aja. Makasih banyak udah mau menonton. Semoga bisa membantu.